Halo guys, selamat datang di channel Samuel Sydney. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Di hari ini saya lagi pakai si Kuro, si item ini, Kawasaki Ninja Z 250 tahun 2013. Sebenarnya saya udah lumayan lama motovlog. Kalau bagi kalian yang tahu, channel saya sebelumnya itu namanya Cakung Boy. Nah, karena ada satu dan lain hal, channel saya gagal, jadi terpaksa saya hapus dan saya bikin di channel saya ini. Ini channel pribadi saya ya, channel Samuel Sydney. Mungkin kita sambil jalan aja kali ya, sambil cerita-cerita supaya lebih fun juga. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. Oke guys, lanjut kita di perjalanan. Mungkin saya mesti sedikit perkenalan diri dulu kali ya. Saya ini sebenarnya nggak baru-baru banget di motovlog ini. Saya dulu udah pernah bikin channel motovlog, motoran kayak begini, namanya Cakung Boy guys. Karena saya tinggal di Cakung, waktu itu saya bingung namanya apa ya. Ya udahlah Cakung Boy aja biar gampang. Ternyata satu dan lain hal, channel saya itu nggak berhasil dan ada kesalahan dari monetisasi. Saya kena copyright. Mungkin saya waktu itu lupa pakai lagu apa atau apa gitu, dan saya cara menyelesaikannya salah. Jadi ya udahlah, saya bikin baru aja. Saya juga bingung kalau bikin baru mau pakai channel apa, mau nama apa, masa nama channelnya itu lagi. Terus masa channelnya harus baru lagi. Jadi saya pikir ya udah deh, saya pakai aja nih channel yang udah ada, dan ini udah channel lama banget. Channel campur-campur, sebenarnya nggak pernah saya terfikirkan untuk difokusin sih di channel ini. Terus saya langsung kepikir ide, ya udah saya fokusin aja di channel ini untuk motoran dan lain. Sebenarnya lebih ke vlog sih. Cuman karena ada motoran kayak begini, ya udah saya masukin aja motorannya di sini. Saya hari ini lagi pakai si Kuro. Kuro itu bagi kalian yang belum tahu, dari channel saya yang lama, saya namain motor ini si Kuro karena si hitam, bahasa Jepangnya gitu. Jadi saya pikir dari kemarin-kemarin ini si Kuro belum dipakai-pakai, kesian amat gitu. Mungkin saya sedikit ceritain kali ya. Saya beli si Kuro ini di mana? Aduh, ilah nih mobil. Kuro ini saya beli waktu itu tahun 2023. Jadi belum lama-lama banget. Saya beli di KJV di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Kondisinya waktu itu ya jelas-jelas second ya. Second, tapi saya boleh bilang si Kuro ini kondisinya sehat banget. Saya beli si Kuro ini waktu itu kilometernya 14 ribuan. Sekarang 21.900. Saya juga jarang pakai. Ini bukan motor harian. Kalaupun saya pakai motor pun itu seminggu cuma 2 kali gitu. Lalu apa aja yang udah saya perbaikin di Kuro ini? Kuro ini udah saya rapi-rapihin guys, supaya lebih enak, lebih enteng lagi. Jadi feel-nya kayak baru lagi. Saya juga udah servis besar malah. Jadi waktu itu udah saya servis besar. Dan saya seperti biasa ya, sesehat-sehatnya motor second pasti ada yang perlu dirapihkan guys. Jadi Kuro ini saya udah ganti laher, komstir, laher depan belakang tentunya ya. Laher, komstir, terus apa lagi ya, servis besar. Udah pasti kalau yang kalian pemain Ninja udah tahu deh, tensioner wajib ganti. Duh, macet guys. Ini makanan sehari-hari kalau di Cakung. Di Cakung ini kalau nggak macet namanya bukan Cakung. Ini sih masuknya udah Bekasi Raya mau arah Pulau Gadung ya. Jadi Kuro ini seperti yang tadi saya bilang, kondisinya sih masih cukup oke, enak banget. Tapi ya gitu, namanya beli motor second ya nggak mungkin nggak ada yang diperbaikin sama sekali, bohong lah, pasti ada kok. Supaya lebih enak, lebih seger. Lalu ban udah saya ganti. Oh iya, ngomongin soal ban kemarin, belum lama, aduh saya mau cerita nih. Tapi ntar dulu kali ya, satu-satu ya.
Ban depan belakang udah saya ganti. Yang satu pakai FDR depan, yang belakang pakai Aspira Premio. Menurut saya cukup oke buat harian. Dan biasanya saya satu lagi saya pakai si Babon. Babon itu Yamaha X-Max tahun 2024. Tapi saya hari ini lagi mau pakai si Kuro karena kesian dari kemarin kagak kagak dipakai-pakai. Dan basically saya ini seorang lawyer, guys. Saya konsultan hukum corporate, pribadi juga. Jadi kasus acara perdata dan pidana. Jadi saya menangani perkara pidana dan perdata. Lawyer itu ya pengacara, guys. Pengacara itu ya advokat. Jadi saya sehari-hari kerja di kantor. Dan terkadang seminggu 2 kali saya tuh harus ke Jakarta Barat karena saya ngajar di Tanjung Duren, guys. Nah, sela-sela inilah ketika saya harus ke Jakarta Barat, saya pakai buat ngevlog motor. Karena kan dari arah Cakung ke Jakarta Barat lumayan jauh. Saya pikir ya lumayan lah, di-vlogin aja, kenapa enggak ya kan. Lalu kalau ditanya pengalaman saya seperti apa sih kalau pakai Kawasaki Z250 ini, atau yang saya namain si Kuro ini. Pengalamannya yang pertama, saya suka, guys. Saya pilih motor itu yang pertama berdasarkan karena suka dan bisa rawatnya. Maksudnya bisa rawat apa ya? Saya udah terbiasa ngerawat Kawasaki, guys. Sebelum-sebelumnya saya pakai fairing terus. Saya pakai Ninja R, Ninja RR, terus Ninja 250 Karbu, Ninja 250 Fi 2013. Lalu saya pakai ini 2013 juga sih, tapi ini naked kan. Terus saya sempat juga sih pakai Satria sama pakai Aerox. Dan terakhir hati saya nyangkut di Kuro ini nih, Kawasaki Z250 gitu. Pengalamannya so far enak, saya suka, saya terbiasa pakai Kawasaki. Bukan berarti saya bilang Kawasaki itu mudah ngerawatnya, enggak juga. Cuman karena sudah terbiasa aja. Lalu apa sih yang biasa-biasa dikeluhin sama orang Kawasaki? Kawasaki itu spare partnya mahal, guys. Kalau servis sih biasa aja ya, standar banget. Tapi kalau udah mulai ganti spare part itu baru mahal. Jadi kalau ada yang bilang Kawasaki spare partnya murah, itu bohong ya, guys. Jangan percaya. Kalian cuman mau dijebak doang gitu. Perawatan Kawasaki servisnya biasa aja, standar, tapi spare partnya itu mahal. Bagi saya sih mahal ya, karena ngerasa banget gitu kalau beli ganti spare part, harga spare partnya yang lain misalkan bisa 500.000, kalau dia tuh 1 jutaan gitu. Jadi jangan percaya tuh kalau ada yang bilang Kawasaki spare partnya murah. Kalau soal gampang atau enggak ya tergantung ya. Di daerah mana kalian tinggal dan pakai. Karena distribusi spare partnya kan beda-beda gitu. Kalau saya sih di Jakarta Timur, menurut saya masih aman-aman aja pakai spare part Kawasaki ini. Yang original ya, maksud saya. Tapi kalau untuk daerah lain saya kurang tahu gitu. Mungkin kalau kalian yang punya pengalaman pakai Kawasaki di daerah, silakan ketik di kolom komentar, berbagi pengalaman kalian. Jadi teman-teman yang dengerin dan nonton video ini juga dan baca komentar kalian itu bisa dapat informasi yang menarik dan berguna gitu. Kemarin si Kuro saya habis isi V-Power dan enak banget larinya ya, enteng banget. Saya kecewa sama Pertamax, nggak tahu kenapa, gara-gara berita kemarin. Lagi males aja dengan Pertamina. Bagaimana pendapat kalian tentang Pertamina kemarin? Kalau saya sih menurutnya Pertamina kemarin full of drama ya. Males banget dengernya. Biasanya saya kalau lewat sini kalau udah sore, misalkan kesorean telat gitu ya, wah gila sih. Di depannya itu parah banget macetnya. Waktu itu saya pernah nih, si Kuro ini macet di sini tuh sampai lampu indikator
suhu itu sampai nyala, temperaturnya sampai nyala gitu, indikator panas mesinnya, saking macetnya di daerah sini. Ada yang nanya mungkin ya, untuk Kawasaki Z250 ini kira-kira kayak gimana kalau untuk pemakaian harian, irit atau boros? Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, selama motornya nggak diapa-apain, nggak banyak macem, kayak saya ini kan standar banget nih, motor standar, knalpot standar, perawatan ya rutin gitu kan, rajin ganti oli. Bensin saya pakai minimal super. Waktu itu saya sempat pakai Pertamax, ngeselin sih, jangan bahas Pertamax lah, nyebelin itu. Menurut saya cukup irit. Saya macet-macetan dari Cakung ke Jakarta Barat, pulang lagi ke Cakung lagi, itu habis, Jakarta Baratnya itu Tanjung Duren ya, ke Paduri. Itu habis kisaran 25.000 sampai 30.000. Tapi kondisinya jauh ya, jauh dan macet ya. Kalau ini sih, ini hitungannya tergolong lancar nih. Biasanya saya agak lebih sore lagi dan itu macet banget. Ini kan sekarang jam berapa nih? 2.56. 2.56 ya, belum termasuk sore lah hitungannya. Baru mau masuk di kondisi sore. Menjelang ya, menjelang. Asik, menjelang bahasanya. Dulu di jalanan ini aspalnya nggak enak banget nih, cuman belakangan udah dibagusin, jadi lebih asik sih. Ya, ini mobil asu si Alphard. Udah gitu suka banyak yang lawan arah guys kalau di sini guys. Padahal harusnya kan ke jalur yang sana gitu, tapi maksain dari jalur ini untuk ke arah belakang. Bahaya. Ini nih titik nyebelin kalau lagi naik motor. Di tempat-tempat lain udah nggak basah, udah kering, tapi di sini basah. Sedangkan motor dalam kondisi bersih. Mama, apa mau dikata, nikmatin aja udah. Genangan guys, yang saya waktu itu, yang tadi saya udah bilang di mana-mana banjir. Berarti tadi tuh di sini genangannya lumayan nih. Kita lewat sini aja, motong jalan. Kadang saya daripada lewat depan, kadang suka lewat motong lewat ruko sini guys. Kayaknya saya udah mesti sedikit lebih cepat deh, karena gerimisnya sudah makin kenceng guys. Aduh, di jalanan. Buset deh, tuh mobil mundur di tengah-tengah begitu. Ilah, gaya lu kayak Harley. Harus banget geber-geber. Gila jalanannya. Yo guys, perjuangan dimulai. Saya udah mau nyampe sih. Ini udah di Greenfield. Udah deket sih. Gerah ya pakai helm tutup. Ojol ini kadang-kadang sekarang kalau jalan tuh suka songong ya. Main beset-beset aja. Kasih klakson kayak apa kayak. Kalau nggak kelihatan nyenggol galak, manggil temennya lagi. Rame aja galak, 1 lawan 1 sekut. Kucing berak lagi tuh. Astaga. Emang deh kalau lagi pakai kamera ada-ada aja. Terkadang orang tuh kalau ngelihat lagi pakai kamera gini ya udah anggapannya tuh motovlog bocah, ngabers, ngeselin gitu kan. Jadi orang di jalanan tuh suka pada
underestimate gitu. Usia saya sudah memasuki 35 guys. Cuman ya gitu ya, karena saya kalau kemana-mana casual, kalau nggak harus urusan lawyer, ya saya casual aja ya. Kenapa harus rapi terus-terusan sih? Cuman di jalanan ya begitu, orang kadang-kadang pikir ya dengan kita pakai helm full face, motor modelan begini gitu, bukan motor-motoran biasa yang harian dipakai kerja, dianggapnya ya bocah nih, anak-anak kuliah, anak-anak SMA nih lagi ngevlog. Biasa kan begitu di jalanan. Sampai juga akhirnya. Alright guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan widih, hebat. Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, informatif dan juga menghibur guys. See you in the next video and bye bye. Nyampe juga.